Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamim Alfuni Sumani bersama rekan saya Hilda Prayoga akan mempresentasikan materi TLJ yaitu Subscribers Internet Telepon. Oke, next. Adalah itu satu, ada pengertian teknologi DSL yaitu Digital Subscriber Line. DSL merupakan kumpulan teknologi-teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa yang telah lama ada untuk menghantarkan data digital berkecepatan tinggi. Teknologi DSL tersedia berkat adanya perangkat bernama DSLAM, yaitu DSL Access Multiplexer. DSL menggunakan sinyal frekuensi dengan range tinggi sekitar 1 MHz. Untuk cara kerja DSL yaitu DSL Internet bisa dibilang sebagai kakak dari Internet dial-up. Banyak layanan telepon lokal menyediakan DSL dan menawarkan akses internet kecepatan tinggi yang dikirimkan melalui jaringan telepon yang ada. Kabel telepon membawa ratusan ribu frekuensi, beberapa ribu digunakan dalam komunikasi telepon. Sebagian besar lagi bisa digunakan untuk modem DSL, membuat keduanya dapat bekerja pada waktu yang sama. Kecepatan cepat menurut beberapa penyedia DSL hanya 1,5 Mbps. Kecepatan kilat puncaknya adalah 15 Mbps atau megabit per second. Kecepatan khas untuk koneksi DSL adalah 6 Mbps dibandingkan dengan kecepatan tertinggi 100 Mbps yang ditawarkan oleh banyak perusahaan kabel. Itu ada kelebihan DSL adalah satu, koneksi yang simultan antara internet dengan suara atau fax melalui kabel telepon. Dengan dua, kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. Dan tiga, ada harga penggunaan yang murah. Nah, itulah ada nomor 4 yaitu keamanan data yang terjaga dengan baik. Kekurangan DSL yaitu ada satu, panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan. Dua, adanya load coils dan bleed tabs. Ketiga, tidak bisa disambungkan dengan serat optik. Meskipun banyak jenis teknologi DSL, ADSL adalah salah satu jenis DSL yang lebih bagus untuk aplikasi multimedia dan internet. Asymmetrical Digital Subscriber Line (ADSL), yaitu teknologi ini memberikan kecepatan transfer data yang berbeda antara proses pengiriman data dan penerimaan data. Karena ketidaksamaan inilah maka diberikan istilah asimetrik untuk teknologi ini. Konsep dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, ataupun untuk menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. Hal ini memungkinkan ADSL untuk ditransmisikan baik melalui jalur telepon reguler maupun melalui pelayanan ISDN digital. Adapun keuntungan dari ADSL yaitu satu, data dapat terakses dengan cepat. Dua, mempunyai dua frekuensi yaitu frekuensi tinggi untuk mengantar data dan frekuensi tinggi untuk sound atau fax. Dan yang ketiga, biaya yang murah. Kerugian ADSL yaitu ADSL memiliki keterbatasan dalam hal jarak maksimal dari kabel, yaitu 6.000 feet atau setara dengan 1.820 meter apabila memiliki koneksi tidak dapat dilakukan. Dan ada pada selanjutnya yaitu Symmetric DSL atau dalam kurung SDSL, yaitu Symmetric DSL adalah koneksi yang memiliki spesifikasi jalur upload dan download yang sama persis keduanya. Keuntungan SDSL: 1. Bandwidth yang disalurkan simetrik dalam arti kecepatan upload dan download sama sesuai paket layanan yang pelangganan pilih sebelumnya. 2. Delay rendah. 3. Tidak bergantung dan mengganggu saluran telepon yang sudah ada.
Adapun kerugian SDSL yaitu satu, jika tidak menggunakan anti petir, maka akan boros modem dan mudah untuk tersambar petir. Ada dua, yaitu kabel diputus oleh orang lain. Tiga, modemnya lebih mahal dari modem ADSL. Dan yang ketiga dan yang keempat, LAN-nya dapat digunakan pada saluran sepanjang 10 kFT. Selanjutnya ada Symmetric High Speed Digital Subscriber Line atau G.SH-DSL. Teknologi ini dapat melayani penggunaannya dengan fitur multi-rate, multi-service, dengan jarak jangkauan yang lebih panjang dari teknologi DSL yang lainnya. G.SH-DSL ini dapat memberikan penggunaannya kecepatan transfer mulai dari 192 kbps sampai dengan 2,3 Mbps. Selanjutnya ada Integrated Service Digital Network atau DSL dalam kurung IDSL, yaitu adalah sebuah line ISDN BRI yang digunakan sebagai jalur listed line. Dengan kata lain, ISDN BRI yang tidak perlu di-switch penggunaannya. Jalur IDSL ini tidak memiliki channel signaling seperti ISDN yang sesungguhnya. Jalur ini dapat dikonfigurasi dengan kecepatan 64 kbps, 128 kbps, atau 144 kbps. IDSL hanya digunakan untuk membawa komunikasi data saja, tidak seperti ISDN yang juga bisa digunakan suara. Selanjutnya ada Very High Data Rate DSL atau dalam kurung VDSL, yaitu VDSL dapat mengantarkan data penggunanya mulai dari 13 Mbps atau megabit per second sampai dengan 52 Mbps downstream dan 1,5 hingga 2,3 Mbps upstream hanya dengan menggunakan satu pasang kabel pembelah twisted pair. Jarak jangkauan dari teknologi inilah yang menjadi kelemahannya, karena jarak maksimalnya hanya sejauh 1,3 km saja. Selanjutnya ada High Data Rate DSL atau dalam kurung HDSL, yaitu HDSL memiliki kecepatan transfer data yang sama dengan jaringan E1 saat ini. Maka dari itu, HDSL memang telah banyak digunakan oleh penyedia jasa jaringan untuk menggantikan jalur-jalur E1 mereka yang relatif lebih mahal biaya penyediaannya. HDSL dapat beroperasi melayani penggunanya dalam jarak 3,6 km. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya, Hamim Al-Qurin Sentani, dengan rekan saya Cinta Prayoga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.